Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Pemirsa UCARE TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bermuwajahah, menimba ilmu, salah satu kewajiban kita. Di antara pembahasan-pembahasan yang akan kita kupas di dalam seri-seri video ini adalah tentang fiqhuz zakah. Hukum kita menunaikan zakat. Adapun pembahasan pada hari ini kita akan fokus kepada mengapa kita perlu mengetahui pentingnya kita mempelajari fikih zakat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat berpuasa. Ada beberapa dalil dari Al-Qur'an Subhanahu wa taala bahwa puasa adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Sehingga kalau kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran ini yang berkaitan dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala menggandengnya dengan pelaksanaan sholat. Sehingga zakat yang diatur di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, merupakan salah satu yang sangat penting untuk kita ketahui. Bukan hanya kita untuk ketahui, dan juga kita harus amalkan. Yang pertama, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam karyanya Imam Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Ada 3 yang disebutkan di awal, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada 3 yang disebutkan di awal merupakan pentingnya urutan-urutan ini. Berikutnya urutan yang keempat dan yang kelima adalah saum dan haji. Artinya ketika kita sudah menjadi muslim, maka sudah sepatutnya kita harus meyakini dan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam ini, termasuk adalah zakat. Yang kedua adalah dalam ayat yang disebutkan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Sedekah di sini bermakna zakat. Karenanya ketika kita dianggap baik meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi di situ ada ribanya, maka sebetulnya menurut Allah ini ada tidak baik. Yang baik apa? Yang baik adalah ketika kita meminjamkan kepada orang qardul hasan, meminjamkan dengan yang baik dan tidak perlu dipulangkan dengan ribanya. Ada apalagi jika yang diberikan itu adalah dana-dana seperti dana sedekah. Ini yang Allah suburkan, yang dikatakan Allah memberkatinya. Kemudian dalam surat Sahabat disebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang siapa dan barang-barang apa saja yang kamu nafkahkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya dengan rezeki dengan yang lebih baik lagi. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah melawan kebakhiran. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa kanal insanu qatura,
dan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kikir. Disinilah perannya kita sebagai muslim yang sudah diberikan harta, yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga atas kelebihan-kelebihan itu kita berikan kepada orang yang kekurangan. Ya, wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun manusia itu sebetulnya atau tabiatnya adalah kikir, tetapi kalau kita mengerti bahwa zakat ini adalah untuk orang-orang yang diperlukan, ya, bahwa dalam zakat, bahwa dalam harta itu, dalam harta yang kita miliki ada harta orang lain, ada hak orang lain, maka sebetulnya kita di situ sudah memberikan bantuan kepada orang lain. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar-putar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah memahami ilmu pembersih harta dan ilmu pembersih jiwa. Dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka, ya, dengan zakat itu akan membersihkan harta-harta tersebut. Bagi orang yang punya harta 100 juta, apakah itu miliknya? Bukan semuanya miliknya. Karena itu sudah masuk nisab, nanti akan kita pelajari lagi kajian-kajian yang tentang bagaimana nisab orang-orang yang mempunyai zakat. Kalau sudah punya harta-harta yang lebih daripada nisab, contohnya tadi 100 juta, sebetulnya dia bukan miliknya 100%. 97,5% adalah miliknya dan 2,5% adalah milik orang lain yang membutuhkan. Itu dari sisi hartanya. Bagaimana dari sisi jiwanya? Orang yang menyalurkan harta yang 2,5% tadi, Allah akan bersihkan jiwanya dari sifat kikir tadi, sifat bakhil yang tadi. Barakallahu li wa lakum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.